Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Gue hati-hati nih, gue jangan sampai salah manggil ya. Mas Erik, apa kabar? Baik. Baik ya, sehat nih. Sehat dong. Nah, udah mandi belum? Belum. Ya Allah. Oke, walaupun belum mandi, kita mau kasih informasi nih ya. Gimana sih awal idenya tercetus mendirikan Yayasan Anxiety Care Indonesia? Karena ini penyakit nggak banget, bener-bener menyakitkan, asli sakit banget, dan orang nggak ada yang tahu ini sakitnya seberapa parah, kayak gimana tuh orang nggak ada yang tahu. Makanya dan banyak orang tua malah ngomong ini kena dukun, ini ilmu hitam, terus ada ke dokter kita cari penyakitnya nggak ada, ke dokter jiwa juga katanya diterangin cuma nggak jelas ini apa nggak jelas, dan nggak bisa keluar rumah segala macam, jadi sangat menakutkan. Dan akhirnya pas gue sembuh, gue bikin buku dan gue bilang gue kayaknya harus nyembuhin orang banyak nih gitu. Bikin buku, habis bikin YouTube, gue bikin yayasan gitu, yang jadi mana kalau emang kita sesama penderita tuh bisa ngomong tuh, yang ngobrol tuh yang nyambung gitu, yang gue pernah gini-gini, iya gue juga. Karena kalau orang biasa gue pernah gini-gini, lebay lo gitu doang aja gitu. Oh, iya. Mindset lu tuh masih dirubah gitu kan. Jadi ini berdirinya sejak kapan, Mas Erik? Berdirinya itu kita baru 2020 berdiri. Sudah mendapatkan 15.000 member ya di 15 regional. Ya, secepat itu langsung gitu. Berarti banyak ya orang yang mungkin nggak menyadari bahwa dia ini terkena anxiety disorder ya? Betul. Dia pikirnya sakit lambung doang. Banyak orang yang akhirnya ini berhubungan sama sakit GERD itu ya? Iya, kalau zaman dulu memang ada zaman dulu tuh ya, anxiety disorder itu beneran murni anxiety disorder doang. Kayak itu cuman pasti ada gara-garanya. Seperti misalnya gara-gara negaranya diserang oleh Roma, Romanya pergi dan dia masih takut. Jadi kalau dia dengar suara burung lah, suara kuda tuh dia takut gitu, karena biasa diserang negaranya. Itu yang masih normal. Nah, zaman sekarang sudah kan, karena kita cemas itu kenanya ke GERD, kenanya ke lambung. Jadi orang cemas kan lambungnya kecemas. Nah, itu harusnya malah lambung itu yang kedua. Nah, sekarang jadi yang faktor pertama. Jadi orang yang GERD, karena GERD-nya berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, akhirnya jadi anxiety. Karena GERD-nya nggak berbulan-bulan nggak sembuh, akhirnya menjadi anxiety. Nah, jadi motivasi mendirikan Yayasan Anxiety Care Indonesia ini apa, Mas Erik? Agar gue bisa ngebantu teman-teman gue yang nggak bisa bantu. Gitu kayak gue dulu ya, gue kena ini kan, gue nggak kerja kan, karena gue nggak bisa keluar rumah, apalagi kerja, keluar rumah aja nggak bisa. Dulu sebelum ada Zoom gini dulu ya, 2011. Nah, itu gue nggak punya duit sama sekali, sampai jual mobil segala macam untuk nyembuhin. Obatnya kan mahal, itu obat lambungnya aja mahal. Obat lambungnya tuh ada yang satu tablet 25.000, dan itu nggak ngaruh, nggak sembuh-sembuh juga. Sampai akhirnya itu harusnya ke psikiater, gue nggak ke psikiater karena nggak mampu saat gitu. Makanya gue sembuh sendiri. Karena udah habis juga. Dan akhirnya gue sembuh sendiri, baru gue kasih tahu cara-cara sembuhnya di buku. Baru gue bikin YouTube-nya, ini cara sembuhnya gratis gitu. Nah, terus setelah mereka sembuh dengan cara gue, kita kan kayak buat komunitas kan, yang istilahnya jadi sama-sama orang baik nih, sama-sama penderita nih gitu, yang ingin ngebantu sama penderita juga, karena dia tahu bahwa ini sakitnya parah banget nih, dan no one knows gitu sakitnya seperti ini gitu. Akhirnya mereka udah gabung, karena udah aku buatin aja ya. Mas Erik, ya. Kapan dirimu sadar bahwa terkena anxiety disorder? Terus gejalanya kayak apa sih? Pertama kali sih 2008 ya, gejalanya itu kayak lo tiba-tiba takut, atau tiba-tiba nggak tenang gitu, ada di suatu tempat, kayak langsung, gue kenapa nih, kayak nyawa lo mau diambil saat itu ya. Kan jadi gini, kalau anxiety sama panic attack, jadi kita tuh anxiety itu masih rendahnya, panic attack itu udah tingginya gitu ya. Panic attack ya, serangan panik ya. Ya, serangan panik itu udah level tingginya dah gitu. Cuman biasanya kita anxiety disorder. Anxiety disorder rasanya tuh kayak lo naik pesawat, pernah nggak naik pesawat tiba-tiba suaranya Nah,
Kan langsung, apa nih terjatuh, ntar apa, langsung lu lihat kanan kiri ya kan, takut jatuh atau langsung takut panik. ada langsung, ya itu. Nah cuman kalau panic attack itu rasanya kayak gitu cuma setiap hari lah, setiap kali. Oke. Gitu aja. Jadi selama hidup lu gitu terus rasanya kayak naik pesawat naik turun. Gitu. Nah kalau yang panic attack itu yang udah nggak bisa, kita udah nggak bisa gerak, keringet dingin sama sekali nggak bisa gerak, ngomong pun ketatar pasti kayak gitu. Terus udah diem, udah kayak kita diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener diem, nggak bisa pulang, udah gitu. Itu panic attack. Dan itu terjadi tanpa sampai nge-freeze gitu ya? Sampai nge-freeze, itu panic attack. Dan panic attack dan anxiety itu terjadi tanpa ada alasan. Nah, gue jadi sempat baca sedikit tuh tentang penyakit jiwa, tentang bipolar gitu. Gue akhirnya ke psikiater, gue kira gue bipolar. Taunya anxiety. Bedanya bipolar sama anxiety apa? Bipolar dia tuh orang yang jadi gini, kan kita ada garis tengah nih. Garis tengah kita adalah mood tengah kita. Dimana mood kita so-so lah, mood normal. Nah, dia gangguan mood sebenarnya bipolar. Nah, ada di paling bawah di sini bete. Di sini bete banget. Oke. Di paling tengah, jadi paling tengah normal. Bawahnya bete banget. Nah, di normal ini paling atas adalah happy, di atas lagi manic. Paling tinggi manic nih. Nah, orang normal itu kan harusnya garisnya lurus, jadi main di situ doang tuh. Happy bete, ya kan? Dia nggak nyampe ke bete banget, dia nggak nyampe ke manic banget. Nah, orang bipolar itu dia kadang nyampe ke manic banget. Wah udah kerja gila-gilaan 5 hari, 10 hari kerja nggak pernah berhenti, pulang malam segala macam, 10 hari udah tiba-tiba langsung drop, bete banget. Mood swing itu termasuk nggak? Mood swing mah perubahan mood yang cepat. Itu langsung, ini per hari, seharian. Jadi kayak maniknya bisa 7 hari loh. Maniknya bisa 2 minggu maniknya. Depresi seminggu. Oh, lama. Berarti ini biasanya terjadi pada orang yang sedang under pressure atau sedang berada di dalam bawah tekanan sekali gitu ya? Itu depresi. Kalau di gua ya, depresi itu adalah ketika hati dan pikiran kita tidak mampu untuk mengangkat berat beban hidup. Beban. Masalah. Waktu itu berarti terkenanya karena masalah rumah tangga atau masalah yang lain? Siapa? Lu, Mas Edik. Lu. Gua nggak pernah. Gua depresi gara-gara gue anxiety gara-gara pola hidup buruk. Depresi gara-gara diceraiin. Level depresi banyak banget dipegang oleh yang dikeluarin dari kantor lah soalnya sekarang. Oh iya benar-benar masalah gara-gara ekonomi COVID. Ya, faktor ekonomi. Iya, ekonomi. Iya. Gara-gara COVID. Ini bisa menyebabkan juga terkena anxiety disorder ini ya. Kalau dia cara pola pikirnya beda sih enggak, dia paling depresi. Cuman kalau pola pikir, jadi gini, kenapa GERD yang lama nggak sembuh-sembuh selama 6 bulan itu bisa menyebabkan anxiety gitu ya. Contoh gini, misalnya Neng Stara punya panu di sini. Panu di tangan aja, bahaya kan? Enggak kan? Enggak bahaya panu di tangan. Cuman 1 bulan adalah ke dokter, nggak sembuh. Langsung ke dokter spesialis, nggak sembuh. Udah 4 bulan ke dukun karena takutnya dijampi orang, nggak sembuh juga. 5 bulan nggak sembuh juga, stres kan? Udah berobat-obat berkali-kali, udah beratusan dokter nggak sembuh. Nah itu yang bikin stres. Akhirnya kita cemas. Ini jangan-jangan kanker kulit, ini jangan-jangan apa, ini jangan-jangan jin, ini jangan-jangan apa, murka Tuhan, ini jangan-jangan kanker lah. Gue mau, udah mikir kemana-mana. Udah mulai. Ya, pikirannya mulai berkembang sendiri gitu. Iya, dia berkembang sendiri, dia akan berpikir hal yang buruk-buruk. Dan ini baru kelihatan. Bayangin kalau penyakit nggak kelihatan, seperti lambung di dalam, atau tiba-tiba gue sering rasa kecekek ya, dan lambung juga. Cuman itu nggak bisa napas gitu kan? Iya, nah itu lama-lama jadi anxiety. Gitu. Nah, gimana nih? Aku misalnya, aku mau cari informasi nih mengenai Yayasan Anxiety Care Indonesia. Gimana langkahnya Yayasan Anxiety Care Indonesia untuk mengobati atau menangani penderita gangguan kecemasan? Untuk itu kita sekarang belum ada programnya ya. Kita baru gerintis program untuk masyarakat umum agar mengetahui apa itu anxiety dan gimana caranya menanggulangi jika ada saudara kamu atau teman kamu yang terkena anxiety.
Cuman kalau untuk Aha. sekarang udah bisa search di YouTube aku tuh apa itu anxiety, Aha. bagaimana rasanya anxiety, itu udah ada di YouTube. Aku udah jelas gitu. Aha. Mungkin aku bikinin satu ininya, mungkin apa ya, satu kayak playlistnya, jadi biar teman-teman tahu anxiety itu apa, gejalanya tuh kayak gimana, penderitaannya kayak gimana, terus biar penderitanya ngomong sendiri juga ada di video testimoni. Itu penderitanya ngomong bahwa saya dulu tuh nggak bisa keluar rumah, saya dulu tuh nggak ada yang percaya sama saya dibilang lebay apa segala macam, ternyata emang dia ada gangguan gitu. Dan itu sebetulnya orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu kan termasuk orang yang disable gitu ya, kalau di menurut undang-undang ya. Dan kalau itu nggak boleh dicela, nggak boleh diapa-apain, itu ada undang-undangnya gitu. Banyak masyarakat yang nggak tahu, misalkan lebay udah. Oke. Ini turunan nggak sih? 40% turunan. Oh benar, 40% turunan. Sama kayak diabetes 40%. Itu kalau dulu aku pernah handle klien aku, salah satunya dia korban pemerkosaan, diperkosa sama 3 orang, sama cowoknya sih, sama teman cowoknya, sama supir cowoknya. Dia nggak berani turun dari apartemen. Semenjak itu nggak berani turun dari apartemen, nggak berani bersosial. Nah itu aku itu parah tuh. gitu. Ya, dan itu ngilanginnya ya pelan-pelan gitu juga. Cuman sebelumnya aku harus ngebalikin kepercayaan dia kepada manusia gitu kan, kepada cowok-cowok. Begitu aku kembaliin masalahnya, terus emosinya aku keluarin, aku rilis emosinya, terus aku hipnotis, baru dia berani. Udah itu baru bisa aku ajak makan di bawah. Itu pertama kali dia makan di bawah selama 2 tahun ya, baru berani lagi makan di bawah bersama. Emosi harus dikeluarin. Berarti sebenarnya emosi ada emosi tertahan ketika orang merasakan trauma atau ketakutan. Itu harus dikeluarin. Itu sebenarnya harus dikeluarin ya. Makanya mereka cerita ke orang kan, aku takut nih. Misalnya anak aku takut nih mah begini-gini, aku takut nih begini, aku takut ada setan, aku takut. Anak kan selalu gitu. Orang selalu sharing masalah kecemasannya. Masalahnya orang yang di-sharingin nggak ngambil, malah lebay lo, udah dia menutup pintu untuk orang tersebut cerita. Akhirnya emosinya nggak keluar. Dia mau keluar di mana? Nggak bisa. Makanya aku buat yayasan yang isinya orang-orang seperti itu semua. Dimana kalau mereka sharing didengar gitu. Nah, kalau misalnya kita udah sampai terkena anxiety nih, Mas Erik nih, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada mungkin tips-tips atau trik-trik tertentu, misalnya kita tarik napas gitu kan, atau kita healing dulu dengan cara-cara tertentu? Mungkin ada tahapannya, karena ini kan banyak nih, karena yayasan anxiety ini kan pasti banyak, ini kan para penyintas anxiety kan, yang mereka sudah tahu how to kalau mereka terkena anxiety ini. Ya, caranya sebetulnya pakai napas bisa, pakai kekuatan bisa. Jadi istilahnya kan anxiety itu kan adalah kayak kita dikasih energi lebih ke tubuh kita untuk agar tubuh kita melawan itu kecemasan atau pergi dari kecemasan. Jadi kayak fight or flight mode. Ya. Jadi kita dikasih energi lebih. Nah, sekarang yang bikin kita panik itu adalah energi kita yang kelebihan itu. Gitu. Kelebihan energi itu ngebuat kita panik. Kayak baterai di charge kelebihan, itu baterai mau meledak gitu. Jadi cara ngilanginnya adalah kamu rilis dulu emosinya pelan-pelan. Rilis tenaganya pelan-pelan. Jadi kita tarik nafas, tahan, kencangin semua badan, lepas. Dikakuin tarik gitu nafas, ya? Tahan, kakuin semua sampai otot muka, otot kaki, semua kencangin, lepas. Jadi kayak ngeliat anak kecil yang gitu. Kayak gitu kan ya. Gemes gitu ya? Kayak gregetan. Tarik nafas, tahan, langsung gitu, lepas. Itu bisa. Itu untuk panik. Tapi kalau untuk anxiety, kita mesti menenangkan diri kita. Jadi kalau kita lagi anxiety kan cemas ya, belum panik, jadi masih cemas pas kecil-kecil gitu. Nah, kita mesti menjernihkan pikiran kita agar kita tahu bahwa ini hanya ilusi, ini tidak terjadi. Ini hanya ilusi, ini hanya kecemasan gue yang berlebihan gitu. Nah, itu caranya ngatur nafas. Ngatur nafas biasa aja. Jadi gimana caranya kita bisa mengeluarkan nafas lebih banyak daripada narik. Jadi nariknya cuma 3 mungkin. Keluarinnya 6. Semuanya pakai itu. Okay. Gitu. Bisa juga dibantu dengan teknik pernapasan yang contoh yang ngebikin kita bisa bernafas lebih banyak daripada orang-orang biasa. Gitu, itu ada tekniknya. Gitu. Coba misalnya sekarang nafas begini. Ini pas. Tangannya begini. Tangannya ikutan. Oke, terus? Tangannya begini, tangannya ini ke bawah ya.
guys ya, tangannya ke bawah. Napas. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Terus? Susah nggak napas? Hah? Susah nggak? Bisa. Napas. Bisa. Balik ke atas. Balikin ke atas. Lebih gampang mana? Napasnya. Sama aja. Serius, coba perhatiin baik-baik. Gini. Iya sama aja. Tangan di bawah, tangan ngadep, telapak tangan ngadep di bawah, telapak tangan ngadep di bawah, napas. Sama tangan di atas, sama aja. Coba. Kalau aku sama. Sekarang coba begini. Tangannya. Jadi kayak pis. Tangan dua ya, jari dua. Tapi dilapetin telunjuk sama tangannya. Ya. Napas. Lebih dalam kan? Sama aja. Lu buka masker makanya. Gue tuh bandel tahu. Kan? Lu buka masker biar biasa jelas. Ini jelas loh. Hah? Coba iya, sama aja. Maksudnya gue sama aja karena ternyata memang gue lebih memakai logika daripada perasaan. Masa sih sama aja. Logikanya? Bisa, beneran. Gue emang beda, gue emang aneh. Terakhir, ini yang duanya ditaruh sini, kelingking sama jari manis yang naik. Ya. Napas. Terus? Napas lebih dalam, lebih banyak dapatnya. Tarik napas yang dalam. Dapat banyak nggak? Terus tangannya suruh gimana sekarang? Ya udah gini, ya sekarang gini. Nah, jadi kalau kamu napas begini, ini napas lebih banyak dapatnya. Kayak paru-paru itu jadi besar. Ya, ini ngebantu jadi tenang. Ya, kalau begini, ini lo bisa dapat napas dari semuanya. Kayak udara di sekitar lo banyak aja. Lo berasanya. Tapi kalau begini, napas lo kecil. Tangan lo begini, napas lo kecil. Tangan lo begini, napas lo banyak. Jadi kalau kita tahu, perubahan tangan aja bisa merubah cara kita napas. Bisa merubah paru-paru kita. Gitu. Oke. Jangan lupa ya langsung di follow Yayasan Anxiety Care Indonesia Instagramnya untuk tahu update terbaru ya. Dan juga karena mungkin kalau mereka mengungkapkan di sini agak sulit gitu kan, agak mungkin mereka merasa bahwa ada mungkin deny juga kali ya, ketika orang terkena anxiety, iya kan, mereka menolak, iya, dibilang lebay, dibilang lemah, gituin kan, dibilang apaan sih lo, gituin kan, mereka mungkin nggak mau ngakui, tapi kan kalau misalnya udah masuk ke medsos nanti ketemu sama yang lain bahwa ternyata memang kita punya panic attack gitu ya, panik berlebihan gituin kan, jangan cemas berlebihan, ketakutan berlebihan yang jangan-jangan sudah mulai mengarah ke anxiety gituin kan, padahal belum terjadi, itu hanya ilusi gitu kan, tapi mereka mengalaminya. Nah, boleh langsung di follow karena nanti akan berbagi dengan penyintas anxiety Indonesia ya Mas Erik ya. Betul? Ada lagi yang mau disampaikan Mas Erik? Buat teman-teman ya yang ngelihat ada saudaranya atau temennya yang menderita kecemasan berlebihan, walau kita belum tahu itu kecemasan atau enggak, tolong jangan dibilang lebay, tolong jangan dibilang apa, mungkin kita nggak tahu kan mereka bener-bener ngerasanya gimana, karena kalau emang ternyata bener mereka anxiety, itu rasanya bener-bener kayak nyawa kamu pengen dicabut gitu. Saat itu juga nyawa kamu pengen dicabut, plus keliengan, plus napas udah keringat dingin gitu. Kamu bilang lebay itu bagi dia, akhirnya dia nggak mau lagi cerita sama kamu, dan kalau dia nggak mau cerita sama kamu, dia udah tidak terbantukan. Jadi mohon empati, dirangkul lah ya, empati. Iya, ada dirangkul. Dan juga jangan berisik. Lo kenapa? Nggak apa-apa kan? Kok itu keringetan? Juga. Itu malah ditambah deg-degan dia. Panikan dia daripada kita, ya kan? Iya, itu malah tambah panik gitu. Iya, oke. Mas Erik Wibowo, terima kasih banyak. Ini sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol Inspirasi dan Mandiri ya. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu ya teman-teman masyarakat ya, karena ini menjadi tujuan dari Yayasan Anxiety Care Indonesia ya, pastinya untuk membantu masyarakat yang terkena anxiety khususnya. Betul ya. Subscribe gitu, oke. Oke. Halo guys, gue Erik Wibowo dari Yayasan Anxiety Care Indonesia. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube DFM 1034. Dan juga jangan lupa untuk follow YouTube-nya Yayasan Anxiety Care Indonesia
langsung aja ke foundernya, cari Erik Wibowo ya. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.